warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Aprilia, NPM 2011017018, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab tugas UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Indah Agung Supriyati, dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah SAW, Khalifah Rasyidin sampai saat ini dan para tokoh-tokohnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan tasawuf dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Secara histori, tasawuf ini adalah pemandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan tasawuf ini menjadi salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya saat ini masih sangat dirasakan. Tidaklah berlebihan jika misi utama dari Nabi Muhammad SAW ini ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sejarah juga mencatat bahwa faktor pendukung dari keberhasilan dakwah beliau ini antara lain dukungan akhlaknya yang prima. Tasawuf juga baru muncul setelah masa sahabat dan tabi'in, tidak muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, karena pada masa Nabi kondisinya tidak membutuhkan tasawuf. Perilaku umat pada masa itu tuh sangat stabil. Selain itu juga dari sudut pandang akal jasmani dan rohani yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara seimbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya praktisme, materialisme, dan hedonisme. Tasawuf sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap budaya materialisme belum ada, bahkan tidak dibutuhkan. Nabi, para sahabat, dan para tabi'in pada hakikatnya sudah sufi. Mereka mempraktekkan selalu terhadap hal-hal yang tidak pernah mengagungkan kehidupan dunia, tapi juga tidak meremehkannya. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalid. Setelah kekuasaan Islam makin meluas dan terjadi perubahan sejarah yang fenomenal pasca Nabi dan sahabatnya, ketika kehidupan ekonomi dan sosial semakin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani dan budaya hedonisme pun menjadi fenomena pada umumnya. Saat itu juga timbul gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Gerakan tasawuf ini bertujuan untuk meningkatkan tentang hakikat hidup. Menurut pengarah Kasaf Al-Zunum, orang yang pertama kali dijuluki Al-Sufi adalah Abu Hashim Al-Sufi. Pada masa Rasulullah, Islam tidak mengenal aliran tasawuf. Pada masa sahabat tabi'in, mereka itu menganut ilmu dari para sahabat. Kemudian datang setelah masa tabi'in suatu kaum yang mengaku zuhud yang berpakaian suf. Memasuki abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf ini kembali menjalankan babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam. Berawal dari perbincangan seputar akhlak dan prakerti, mereka mulai ramai membahas tentang hakikat Tuhan, esensi manusia, serta hubungan antara keduanya, dan dari sisi muncul tema-tema semacam makrifat, panah, zaud, dan realitas. Ini dapat disimpulkan bahwa tasawuf ini mulai menemukan identitasnya. Tasawuf mulai berkembang dari dan menjadi satu disiplin ilmu yang berbeda dengan fikih, tafsir, hadis, dan kalam. Memasuki abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tasawuf ini kembali menemukan suatu bentuk pengalaman baru. Bersentuhan tasawuf dengan filsafat berhasil mencetak tasawuf menjadi lebih filosofi dan kemudian dikenal dengan istilah teosofi. Dan disinilah kemudian muncul dua varian tasawuf, sunni dan corak amali, dan filsafi dengan corak ilmu nitafi. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu bagaimanakah cara kita membedakan muhasabah dan muraqabah dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu muhasabah dan muraqabah. Muhasabah merupakan melakukan introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dengan bermusahabah, ini akan membantu kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya mampu mengetahui bentuk ketaatan dan kemaksiatan. Jika melakukan ketaatan, maka ia akan teruskan, dan apabila ia melakukan kemaksiatan, maka ia akan tinggalkan dan berhenti. Itulah mengapa muhasabah ini begitu penting bagi manusia sebagai bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, dan bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melalaikan dalam keadaan beragama Islam.
Orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan takut dengan kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka yakni muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah ialah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat ini Allah akan takut, maka orang itu akan takut melakukan keburukan karena ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia jelas kita tidak pernah bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita kokoh akan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya dan mempercayainya bahwa Dia adalah pencipta dari alam semesta, maka kita akan selalu merasa Allah sangat dekat dengan kita. Ketika bermuraqabah, kita akan selalu ingat waktu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah. Dan saat menikmati nikmat yang halal, semakin tinggi orang yang bermuraqabah dan bermuhasabah akan semakin sadar pula akan dirinya sangat jauh tertinggal dari amal kebajikan. Maka kesadaran inilah yang lahir tindakan positif dan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan. Jadi sikap muhasabah dan muraqabah ini adalah sikap amal yang meningkat daya rohani dan mental manusia untuk hidup penuh ketaatan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari muraqabah dan muhasabah ini seperti seseorang yang sering muraqabah dan bermuhasabah, dirinya akan mengetahui aib, kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-kelemahannya dirinya sehingga akan berusaha untuk meminimalisir atau menghilangkannya. Baiklah, soal terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan zuhud, tahapan tasawuf, falsafi, dan tahapan tarekat. Jelaskan arti dan ketiga tahapan tersebut. Di sini, arti dari filsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi misi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini juga merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofi. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi ini merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Yang kedua yaitu hakikat zuhud, adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan praktiknya, zuhud ini adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Imam Junaidi berkata, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Kemudian Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyembuhkan seseorang dari Allah. Yang ketiga yaitu tarekat, berasal dari kata tarekah dalam bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Yang pertama, jalan atau petunjuk atau cara, metode atau sistem, mazhab atau aliran, keadaan, tiang tempat berteduh, tongkat dan payung. Menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau makomat. Baiklah, itu dia jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.